berbakti. Kita kan ada perintah untuk berbakti pada orang tua. Sebenarnya berbakti itu levelnya 5. Pada 5 pihak berbaktilah. Yang pertama ayah ibu, yang kedua ayah ibu mertua juga berbaktilah. Yang ketiga saudara tua. Yang keempat guru. Khususnya guru sejati, yang kelima pasti Tuhan. Ini konsep bakti dalam ajaran Jawa. Jadi berbaktilah pada 5 pihak itu sepenuh hati. Kunci kemuliaanmu ada di situ. Carilah ridhonya 5 pihak itu, hidupmu akan lancar. Jadi hidupmu akan jauh dari kesulitan kalau ayah ibumu, termasuk ayah ibu mertua, saudara tuamu, meskipun saudara mungkin satu level, tapi saudara tuamu tetap harus kamu bakti. Kemudian gurumu, yang paling tinggi Allah. Kejarlah ridhonya 5 pihak itu, hidupmu tidak akan ketemu kesulitan. Kamu akan ketemu kemudahan, kemuliaan. Baktikan hidup, persembahkan hidup pada 5 pihak. Itu nasihatnya Pak Kubur. Terus tirakatlah. Tadi sudah dijelaskan, ini mungkin diulang sebentar. Latihlah dirimu dengan keras. Cegahlah makan dan tidur, kendalikan nafsu, tenangkan batin. Cari jalan untuk bisa tidak terikat dengan dunia. Ya contoh paling gampang, mengontrol makan dan tidur. Bolak-balik ada kalimat kontrollah makan dan tidur. Karena ini menjebak makan dan tidur itu. Kalau kita tidak hati-hati dalam mengontrol. Nafsu juga kontrol. Kalau nafsumu sudah terkontrol, dirimu tidak terikat oleh dunia, termasuk makan dan tidur, maka batinmu akan tenang. Ketidaktenangan batinmu selama ini karena dunia masih banyak mengikatmu. Ketika dunia mengikatmu, nafsumu pasti sukar dikendalikan. Ketika nafsumu sukar dikendalikan, batinmu tidak akan tenang. Kalau batinmu tidak tenang, kamu tidak akan bisa mewujudkan ideal, keinginanmu, cita-cita. Jadi ini ada kaitan-kaitannya. Kenapa sih Pak kok harus tidak terikat oleh dunia? Bukankah kesuksesan kita tergantung oleh dunia? Bukan berarti dunianya dibuang, tapi jangan jatuh cinta, jatuh hati pada dunia. Begitu kamu jatuh cinta pada dunia, kamu akan kesulitan mengontrol nafsu. Karena perangkat dalam dirimu yang sangat kompatibel dengan dunia itu nafsu. Kalau nafsumu susah dikontrol, batinmu tidak akan tenang karena hidupmu kacau. Kalau batinmu tidak tenang, ideal apapun yang kamu pancangkan, cita-cita apapun yang kamu target akan susah dipenuhi. Jadi ini sebenarnya berangkai. Jangan dikira para sufi atau ajaran-ajaran batin yang menyarankan membereskan dunia dulu itu sesuatu yang melarikan diri dari dunia. Udah, biar kamu bisa menguasai, mengontrol dunia, justru kamu jangan dikuasai oleh dunia. Jadi ini melingkar sebenarnya. Jangan mau dikuasai oleh uang, jadilah penguasa uang. Berarti kamu bisa mengontrol dunia. Kalau kamu dikuasai oleh uang,
kamu akan susah mengontrol nafsumu sehubungan dengan uang. Kalau sudah begitu kamu tidak akan tenang. Termasuk yang batin-batin yang berhubungan dengan dunia. Kuliah antara ilmu dengan nilai dan ijazah. Nilai dan ijazah itu duniawinya, batinnya ilmunya. Jangan terjebak oleh yang dunia, tapi kuasai yang dunia. Dengan cara apa? Batin, bereskan ilmunya. Kalau kamu menguasai ilmu, efeknya ya nilaimu bagus, nanti kamu dapat ijazah. Idealmu terpenuhi. Logika muternya begitu. Itulah dalam bahasa Jawa namanya tirakat. Tirakat itu ya mungkin dari bahasa Arab taroka itu yang ditinggalkan sebentar dalam rangka apa? Melatih jiwamu biar tidak terikat. Kalau jiwa sudah tidak terikat, kamu kembali lagi dengan tidak lagi tergoda, tidak lagi mudah tergoda. Di situ batinmu akan tenang. Jadi rumusnya itu. Nah, pantangan umumnya jangan sombong, jangan mencela sesuatu, seseorang atau pekerjaan. Jangan memuji yang tidak jelas kebaikannya. Memuji sesuatu atau seseorang padahal orang itu tidak jelas kebaikannya apa, keunggulannya apa, akan sama dengan menjilat. Kamu kan tidak senang kalau misalnya ada teman yang tidak jelas tiap hari muji, wah hebat sekali kamu itu, wah kan ngapain kita tidak ngapa-ngapain kok dipuji. Wah suka sekali aku kalau kamu ada itu, terus tidak ngapa-ngapain. Tidak enak punya teman yang tidak di tempatnya muji, kamu muji. Apalagi mencela sesuatu, seseorang atau pekerjaan. Mencela itu katanya Pak Buwono pekerjaan paling mudah. Orang panggawe kan lebih gampang kaya wong mamani. Tidak ada pekerjaan yang lebih mudah daripada mencela, gampang. Kamu mencela masakan tidak enak itu gampang. Yang masak yang susah. Kamu mencela orang tidak bisa pidato itu gampang. Coba kamu pidato, kamu bisa pontang-panting. Mencela itu gampang. Kamu kadang-kadang alah gitu aja tidak bisa. Kayak kamu nonton sepak bola itu, alah kurang sedikit tinggal dengan. Ya gampang kamu komentar yang di lapangan juga balik itu. Mau tinggal din gitu aja ya Pak. Kowe tinggal nonton. Mencela paling gampang. Kayak kamu lihat PR-nya adikmu terus alah kayak gitu aja tidak bisa. Ya kamu zaman kecil nilainya lebih parah. Nah, sekarang mencela adik, mencela itu gampang. Mencela itu tidak modal apa-apa sudah bisa. Oh tidak ada ilmunya juga bisa mencela. Jadi orang panggawe yang lebih gampang kaya wong mamau. Jangan sombong, jangan suka mencela, jangan memuji tanpa alasan. Dan seperti tadi jangan suka di muka tapi memusuhi di belakang. Ini pantangan-pantangannya lewat Pupuh Durmo. Kalau ini sudah luar biasa bahasanya Pak Buwono Sekawan, ini cacat besar. Bagi kalian yang punya penyakit ini, berusahalah segera untuk sembuh. Karena ini cacat besar. Kalau ada orang tahu kalian punya kualifikasi ini, nilaimu langsung jatuh. Yang pertama madan. Madan itu kalau sekarang ya nyabu, ganja, narkoba itu jadi madan. Orang madan itu karakternya malas,
kemudian nggak peduli dengan hidupnya, dan jadi tontonannya orang, jadi bahan omongannya orang secara sosial. Berarti secara sosial kamu jatuh, secara individual hidupmu kacau dan tidak berkembang karena kamu malas dan ngurusi hidupmu. Itu mandat. Kalau ada yang punya penyakit ini, segera berhenti karena itu cacat besar. Yang kedua, main. Main itu judi. Ada enggak di sini yang suka judi? Jangan-jangan yang ada yang langganan game online itu. Judi online juga. Nah itu kenapa judi itu memelihara watak, ingin menaklukkan orang lain, licik dan menghabiskan harta. Di level hidupmu yang manapun, coba dilihat ada kualitas judi. Judi itu dengan modal kecil segera ingin hasil besar dengan cara apapun. Makanya prinsip ekonomi itu dengan modal sekecil-kecilnya untuk untung yang besar-besarnya. Oleh judi, modal kecil dari untung yang besar-besarnya, jangan-jangan judi. Tidak boleh. Jadi hati-hati, karena ini cacat besar. Begitu orang tahu kalian sedang mabuk judi, derajatmu akan jatuh secara individual maupun secara sosial. Yang ketiga, durjono. Durjono itu makhluk pencuri, menginginkan yang dimiliki orang lain. Bisa barang, bisa kemuliaan, bisa pokoknya targetmu yang dimiliki orang lain harus aku miliki. Itu pencuri. Tidak menghargai hak miliknya orang lain. Itu kalau ketahuan kamu semacam ini, nilaimu langsung jatuh. Yang keempat, rentenir. Mungkin nggak populer ya istilah rentenir zaman sekarang. Ngertimu riba. Ya. Maksudnya watak yang selalu nyari untung di situasi apapun tentang apapun. Itu berarti watak rentenir. Ada apa saja nyari untungnya. Kalau melakukan ini kita untung berapa? Kita dapat apa? Itu watak rentenir. Nyari untung terus. Ini cacat besar. Hindari kalian punya 4 kualifikasi ini: makan, main, maling, rentenir. Jadi jangan sampai ada ini. Kalau ada ini sudah parah, bahasa kasarnya. Yang tadi kan penyakit-penyakit batin, ayo pelan-pelan diperbaiki. Tapi kalau ada yang ini, kalau bisa segera berhenti. Jangan nunggu besok bahkan manusia tidak bisa seketika, Pak. Saya tak maling-maling dulu sebentar. Berhenti. Rentenir juga begitu, judi juga begitu. Sebentar, Pak. Nanti kalau sudah menang, saya berhenti. Biasanya menang ingin lebih besar lagi. Apalagi tidak menang, penasaran biar modalnya balik. Jadi itu yang membuat judi itu tidak bisa berhenti. Kalau sudah menang, ingin menang lagi. Kalau kalah, ingin mengembalikan modalnya yang tadi. Akhirnya menghabiskan harta. Madat juga begitu. Madat itu membuat orang lupa dengan dirinya, tidak mengurusi hidupnya, sehingga akhirnya jadi tontonannya orang lain. 4 cacat besar. Nah, kuncinya tadi ada di mana? Untuk memperbaiki diri dari awal sampai akhir, cacat kecil, cacat besar tadi ada di antara lain hubungan keluarga.
Jadi untuk membangun diri diawali dari keluarga. Keluarga itu dasarnya katanya Pak Buwono Sekawan rukun, kemudian sadar akan kewajiban dan sadar akan tanggung jawab masing-masing anggota keluarga. Yang bapak jadi bapak yang baik, yang ibu jadi ibu yang baik, yang anak juga jadi anak yang baik. Yang tua kamot momot. Kamot momot itu bisa memuat situasi apapun, bisa termuat dalam diri. Ada kondisi apapun dia bisa mengatasi. Itu cirinya yang lebih tua harusnya begitu. Bisa momot, momong itu mengasuh. Dan kamot itu beban seperti apapun dia bisa menanggung. Jadi kamot, momot, teliti dan adil, kemudian memuji atau mencela secara tepat. Yang tua di rumah misalnya kakek, nenek, ayah, ibu, itu dia harus kamot, momot, teliti dan adil, kemudian memberi hadiah atau menghukum pas, memuji atau mencelanya pas. Ini membuat situasi di keluarga kondusif. Kalau yang tua tidak momot, tidak kamot, mungkin rumah tangga, keluarga kacau karena kalau ada peristiwa-peristiwa yang di luar jangkauan akan mengacaukan hubungan. Jadi tidak kamot momot. Ada situasi apapun dia bisa menampung. Anaknya kuliah 7 tahun di Jogja, balik-balik saya dihukum Pak. Orang tuanya bisa menendang apa-apa. Ya itu memang begitu. Kadang sukses itu namanya bisa momot, bisa kamot. Kalau orang tuamu tidak bisa kamot momot, kan itu kamu bisa jungkir balik. Pulang nggak berani pulang. Begitu nyampe rumah nggak percaya bapak ngertinya kamu lulus. Ayo gimana caranya kamu lulus? Kamu kan susah. Oh jelas sudah 7 tahun nggak bisa lagi. Kamot momot, teliti dan adil. Kalau memang waktunya dipuji ya dipuji, waktunya dicela ya dicela. Jangan kembali atau jangan tidak pas. Misalnya Pak saya kok DO sekarang Pak, wah hebat iya bisa kamot momot, tapi ya waktunya dimarahi ya dimarahi, waktunya dihukum ya dihukum. Yang muda, karena memang sering-sering tabrakan ini antara yang muda sama yang tua. Yang muda, kalian masih dalam tahap perkembangan, pertumbuhan. Biarkan keputusan di yang tua-tua, katanya Pak Buwono Sekawan. Kamu belajar mencari dan belajar dari segala kejadian. Kalau menurutmu orang tua nggak pas dengan keputusannya itu, jadikan itu pelajaran. Wah, tidak cocok saya masa sama bapak aku ditaruh di jurusan ini, padahal minatku dulu ini, tapi gimana ya? Itu jadikan pelajaran. Besok aku sama anakku tidak begitu lah. Jadikan peristiwa sekelilingmu jadi pelajaran. Bekalmu besok kalau kamu ada di level tua. Karena kamu harus kamot momot. Orang bisa momot tadi, bisa kamot tadi kalau dia luas, kalau dia besar. Untuk bisa kamu luas dan besar, kan harus belajar terus, nyari ilmu sebanyak-banyaknya. Maka tugasmu hari ini yang mudah-mudah, carilah, belajarlah sebanyak mungkin, biar besok pada saatnya kamu jadi wadah yang besar. Sehingga kamu kamot dan momot, bisa menampung, bisa membawa segalanya. Tidak kagetan ada peristiwa macam-macam. Karena hidup ini ya serba mengagetkan kalau memang kita tidak siap. Peristiwanya silih berganti. Nah,
Keluarga kalau beres, yang tua kamot ngomot, yang muda selalu belajar dari peristiwa apapun. Di situ nanti proyek perbaikan diri secara individual, secara sosial, termasuk memperbaiki cacat besar tadi akan lebih mudah. Jadi lewat jalur keluarga. Nah, perintahnya lagi. Ini saya bilang tadi karena beliau ini salah seorang suhunan yang dekat dengan para ulama. Jadi jangan tinggalkan syariat perintah Tuhan yang memerintah kepada nabinya berada dalam dalil dan hadis tempatnya. Jangan ada yang menyepelekan. Rasakanlah hingga paham. Jadi ternyata kalau diserang ulang untuk paham itu rasakan. Kalau ingin ngerti sholat, rasakanlah sholat itu. Kamu akan paham apa itu sholat. Rasul dari dalil dan hadis. Dalil itu maksudnya Al-Quran. Sehingga menjadi terang hati. Seperti kita jelaskan di awal, untuk ketemu rahasianya, jalankan. Ingin tahu rahasianya puasa itu apa? Puasalah secara serius. Ikuti level-levelnya, dari level lahiriah sampai batiniah sampai level dalam. Nanti kamu akan tahu rahasianya dan puasa akan menerangi hidupmu, menerangi hatimu. Untuk ngerti hakikatnya sholat, ya sholatlah dengan benar. Ya khusyuk, ya khusyuk, nanti kamu dapat makna dari sholat. Sholat akan menerangi hidupmu, sholat akan tanha anil fahsya'i. Jadi syariat jangan ditinggalkan. Jangan ada yang menyepelekan. Kalau tidak, hidup kita akan kehilangan makna. Ora gampang wong urip. Yen tan weruh urip ira, uripe padha lan kebo. Anur kebo daging ira kalalo yen pinangono. Pan manungsa dagingipun yen pinangan mesti kalah. Katanya Pak Buwono, memang hidup ini tidak mudah. Jika tidak memahami hidup, hidupnya bagaikan seekor kerbau. Lebih baik kerbau karena dagingnya halal kalau dimakan. Namun daging manusia jika dimakan pasti haram. Jadi ini sindiran bagi kita orang yang tidak sadar dengan hidupnya. Orang yang hidup dengan kualitas rendah, ini orang kayak kerbau, bahkan lebih rendah dari kerbau. Cuma rodatnahu asfala safili, lebih rendah dari binatang. Kenapa katanya Pak Buwono? Kerbau mending, dia tidak sadar hidupnya, tapi kan dagingnya bisa dimakan, bisa memberi manfaat lewat dagingnya. Kalau manusia, dagingnya haram, tidak boleh dimakan. Lalu kamu diambil apanya? Hidup sudah tidak sadar tentang dirinya, kerjaannya nyusahin orang, nyusahin dirinya sendiri, malah bikin repot. Kalau kerbau bikin repot gampang, disembelih, dibakar, disate bareng-bareng enak. Nah kamu dia pakai enak kan gitu. Jadi ayo memperbaiki tadi dimensi batin kita secara individual, secara sosial, cacat-cacat batin kecil sampai cacat-cacat besar. Diawali dari keluarga yang bagus dengan pedoman syariat. Kita kejar makna hidup di level rasul. Kalau tidak, hidup kita tidak ada nilainya, tidak ada artinya. Sama kayak kerbau, bahkan lebih rendah.
Nah, kalau sudah bersih, baru kejarlah keutamaan ini. Jangan angkuh, jangan bengis, jangan lemos. Lemos itu tidak ramah. Jangan lanas, jangan pemarah, langar, kasar, lancang. Jangan calak. Calak itu memotong perkataan. Jangan landak, suka mengganggu. Jangan sumalongo, kurang ajar, suka nyelonong. Jangan nidak, menganggap sepi orang lain, menganggap penting dirinya sendiri. Jangan ngepak. Ngepak itu kayak menyepak, menghina. Jangan jahil. Jangan suka bertengkar. Poro padu, jangan poro wadul. Poro wadul itu suka mengancam. Ini keutamaan-keutamaan hidup berarti kita harus rendah hati, kita tidak bengis, kita jadi orang yang ramah. Bahasa Jawa suman. Kalau ketemu selalu melahirkan suasana kegembiraan untuk orang suman. Jangan pemarah, jangan kasar, jangan suka lancang, bukan tempatnya. Jangan memotong perkataan, namanya calak. Jangan suka mengganggu, jangan kurang ajar, jangan menganggap dirimu paling penting, menyepelekan orang lain. Jangan ngepak. Ngepak itu menyingkirkan, menghina. Jangan jahil, jangan poro padu, jangan poro wadu. Itu pedoman keutamaan. Oke, ini bagian-bagian akhir. Para muda zaman sekarang ketika diberi nasihat yang baik, jarang yang mau mendengar. Disambi dengan sikap semaunya, tidak mau meniru, justru membalas menasehati. Karena merasa telah mahir. Ini mengingatkan putranya. Coba dilihat sekarang hari ini anak-anak muda itu kalau dikasih tahu yang baik-baik, jarang yang mau mendengarkan. Merasa lebih pintar, bahkan balik nasihati. Apalagi mahasiswa, merasa ilmunya sudah lebih. Nah, maka dengarkanlah nasihat. Oh, juta mengkono ugi. Yen ana wong cacarita, rungokno sakunine. Engkang becik sira ngguwa, buahen engkang mala. Anggiten sajroning kalbu, aywa nganggo budi nomo. Jangan bersikap seperti itu. Jika ada orang bicara, dengarkanlah isi pembicaraannya. Isi yang baik pakailah dan buanglah isi yang jelek. Siapapun yang ngomong, siapapun yang bicara, mungkin ustadz yang tidak kamu sukai, atau siapapun yang mungkin yang tidak cocok, dengarkan saja. Itu perilaku yang baik. Kalau ada yang baik, pakailah. Kalau ada yang jelek, buanglah. Kan sesimpel itu sebenarnya. Cuma telinga kita sering tidak kuat. Itu yang membuat kita terus tidak betah. Caranya ngerti yang baik atau yang buruk gimana? Cernalah di dalam batin. Menurutmu cocok tidak ini sama hidupmu? Kita ngaji tiap hari sampai beratus-ratus sesi. Cerna di batinmu. Cocok tidak, bisa manfaat dan hidup. Kalau tidak ya sudah, singkirkan. Kalau bagus diambil. Jangan menggunakan budi anak-anak muda tadi, yang kalau dinasehati tidak mau, malah balas menasehat. Dengarkan saja dari siapa saja. Ambil yang baik, kalau tidak cocok ya sudah dibuang. Jadi itu nasihatnya Pak Subuh. Nah, kalau sudah tinggi gimana? Kalau sudah ketemu semua kemuliaan tadi, batin sudah jernih, sudah beres, ambege kamus utama, tangin gak gunaning janji. Sikap manusia tingkat utama tidak mau menyaingi kepandaian sesamanya, berguna bagi siapa saja. Setiap yang dikerjakan harus menguntungkan orang lain.
tapi kepandaiannya ditutupi, kebodohannya diletakkan di muka dengan harapan akan diremehkan. Jangan sampai ada yang mengira bahwa dirinya pandai, ikhlas ketika dihina oleh sesama. Orang yang utama itu justru nanti tidak akan pamer, tidak akan menunjukkan keistimewaannya. Tapi apapun yang dia katakan, apapun yang dia lakukan, pasti ada manfaatnya untuk orang lain. Tapi dia menutupi kepandaiannya. Kelihatan dari luar mungkin hanya kebodohannya. Mohon maaf, saya tidak ngerti, saya tidak tahu. Mungkin orang lain yang lebih ahli, lebih paham. Nah, itu tidak menampilkan kepandaiannya. Tapi apapun yang dia lakukan, dia katakan membawa manfaat baik. Bahkan dihina pun dia terima. Dikritik, dicela, dilecehkan, dicaci, dia terima. Orang yang semacam ini berarti dia sudah levelnya utama. Justru yang sering pamer, yang sering menunjukkan ilmunya, termasuk yang ngaji filsafat ini, berarti belum. Jadi kualitasnya orang utama itu justru tidak kelihatan. Tapi manfaatnya besar. Tidak butuh pujian. Kalau dicela dia malah ikhlas. Tidak apa-apa. Memang saya belum ngerti apa-apa. Saya banyak kekurangan. Saya belum sempurna. Nah, itu kelihatan sudah mantap. Oke, terakhir ini kalimat-kalimat terakhir yang durung mangerti sira ceritane takok no yo warang wong tuwa kang padha weruh ing cerita. Kalau engkau belum mengerti ceritanya, bertanyalah pada orang-orang tua yang mengerti. Iku ingkang dadi uga mundhak kapinteranira. Itulah yang menjadi jalan meningkatnya kepandaianmu. Nanging to dipun elingan sabarang kang kabiyasa. Meskipun harus tetap selalu kamu ingat apapun yang disampaikan. Jadi kalau tadi ngomong selama hampir 2 jam ini kamu belum paham, tanyalah pada orang-orang tua yang lebih paham, yang sudah levelnya rosok, tidak cuma di mulut, tidak cuma di kepala. Dari situ kamu akan naik levelmu, naik kepandaianmu. Harus kamu selalu ingat semua yang dikatakan. Ojo to niru si bopo banget tuno dudu-dudu. Jangan niru bapakmu ini, katanya Matubuwono, yang sangat dudul, sangat mentah ilmunya, ketul kan duwe granito, tumpul ndak punya wawasan, katungkul mangan aneh terus, dipenuhi hanya mikir makan dan tidur. Nanging anak putu podo, tapi anak cucuku semua, mugi Allah ambuka, semoga Allah membukakan marang ing tutur yujo tentang semua perkataan yang baik ini kabeh podo anyakepo. Semuanya semoga bisa dipahami, bisa dijalankan. Itu tamating cerita serat weling mring putra kang yasa serat menika nggih Kanjeng Sunan Pakubuwana Surakarta ping sekawan. Akhir cerita, akhirul kalam, serat pengingat untuk para putra. Yang menulis serat ini yaitu Kanjeng Sunan Pakubuwana Surakarta ping sekawan. Yang keempat, inggalih panedyanira dalam batinnya yang diinginkan, kang amoco yang membaca, kang amiyarso yang mendengarkan,
yang lali muka ini. Kalau sedang lupa, semoga segera ingat. Kalau sedang tidak sadar, semoga segera sadar.